Konsep dan hakikat moderasi beragama dalam Al-Quran dan Hadis. Yang pertama ada moderasi dalam Islam. Moderasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pengurangan kekerasan atau penghindaran ekstremisme. Secara umum, moderasi adalah sikap penengahan atau menyelesaikan konflik agar tercipta kedamaian dan solusi yang mengurangi kekerasan. Moderasi beragama dalam Islam adalah sikap beragama yang seimbang, meyakini kebenaran agama sendiri tanpa mencela agama lain, serta menghargai perbedaan untuk menciptakan toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Dua, yaitu ada konsep moderasi beragama dalam Al-Quran dan Hadis. Al-Quran dan Hadis menekankan pentingnya hidup harmonis dan seimbang, baik antar umat Islam maupun dengan sesama makhluk. Nabi Muhammad mencontohkan moderasi ini melalui Piagam Madinah. Tantangan umatnya adalah sistem pendidikan Islam yang terlalu normatif, kurang mengembangkan pendekatan ilmiah seperti sains. Poin yang ketiga, prinsip moderasi beragama yang terdapat dalam Islam. Yang pertama ada wasatiyah, bersikap tengah, tidak ekstrim. Yang kedua ada tasamuh, toleransi terhadap perbedaan sebagai bagaimana diri sunatullah. Yang ketiga ada musawah, kesetaraan hak dan kewajiban bagi semua manusia. Yang keempat ada i'tidal, keadilan tanpa membedakan ras, agama atau status sosial. Yang kelima, terbuka dan dinamis, menerima kritik dan tidak bergerak menuju perbaikan. Selanjutnya ada moderasi sebagai karakter asli Islam, yaitu Islam memiliki karakter asli berupa moderasi atau wasatiyah yang membedakannya dari ekstremisme dan liberalisme. Islam mengajarkan keseimbangan dalam beribadah, bermasyarakat, dan memahami hukum agama. Hal ini didasarkan pada Al-Quran Al-Baqarah yang menyebut umat Islam sebagai umat yang adil dan pilihan. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu moderasi Islam menghadapi berbagai tantangan di era modern, seperti pengaruhan radikalisme yang menyebar lewat media sosial, polarisasi politik yang memperalat agama, penyebaran hoaks dan bernuansa agama, lemahnya penerapan nilai moderasi dalam pendidikan Islam, serta kebingungan masyarakat dalam menghadapi globalisasi dan budaya barat. Untuk mengatasinya, diperlukan kerjasama semua pihak agar nilai-nilai moderasi tetap terjaga dan relevan di tengah dinamika zaman. Ketiga, yaitu penanaman nilai moderasi Islam memerlukan pendekatan komprehensif dan adaptif. Ada beberapa strategi efektif, yaitu yang pertama ada integrasi nilai moderasi dalam pendidikan, khususnya tentang toleransi dan dialog antar umat agama. Yang kedua ada keteladanan dari guru dan pemimpin masyarakat sebagai panutan dan sikap moderat. Yang ketiga ada penggunaan metode pembelajaran aktif seperti diskusi dan proyek kolaboratif. Yang keempat ada pemanfaatan media sosial untuk menyebarkan pesan moderasi secara luas. Selanjutnya, topik yang ketiga yaitu membangun toleransi umat beragama. Poin yang pertama yaitu konsep toleransi moderasi beragama. Di Indonesia sebagai negara multikultural terbentuk dari keanekaragaman sosio-kultur dan geografis. Tiap pulau memiliki budaya yang unik, sehingga pentingnya toleransi menjadi pilar persatuan bangsa. Toleransi beragama harus ditanamkan sejak dini, terutama pada remaja, melalui sikap saling menghargai dan menghormati antar umat beragama. Meski Indonesia memiliki 6 agama resmi dan berbagai kepercayaan lokal, perbedaan jumlah penganut agama sering memicu konflik seperti di Poso, Ambon, Tolikara, dan Situbondo. Karena itu menanamkan nilai-nilai toleransi dan masyarakat dan pendidikan sangat penting untuk menjaga kerukunan. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu strategi efektif untuk meningkatkan toleransi beragama, yaitu peningkatan toleransi beragama dilakukan melalui peran pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat. Pemerintah mendorong dialog antar iman, pendidikan moderasi, regulasi toleransi, serta pemberdayaan masyarakat. Tokoh agama menanamkan nilai inklusif,
menghindari narasi kebencian, dan menjadi teladan toleransi. Masyarakat memperkuat jaringan sosial lintas agama, memanfaatkan media sosial untuk perdamaian, serta menghidupkan nilai kearifan lokal dan toleransi aktif. Jadi, membangun toleransi umat beragama merupakan kunci utama dalam menjaga kerukunan di tengah keberagaman Indonesia. Penanaman nilai toleransi harus dimulai sejak dini melalui pendidikan dan lingkungan sosial, kolaborasi antar masyarakat, tokoh agama, pemimpin, dan pemerintah sangat penting dalam memperkuat sikap toleran melalui kebijakan, teladan, dan kegiatan bersama lintas perbedaan. Dengan begitu, persatuan dan kesatuan bangsa dapat terjaga secara harmonis. Selanjutnya, topik yang terakhir yaitu ekstremisme beragama dan ruang lingkupnya. Ekstremisme beragama adalah sikap atau pandangan keagamaan berlebihan, kaku, dan tidak toleran terhadap perbedaan, baik dalam konteks keagamaan maupun sosial. Dalam istilah Arab, ekstremisme dikenal dengan taharuf, sikap melampaui batas, al-unf, kekerasan untuk memaksakan kehendakan, dan al-ghulu, berlebihan dalam beragama. Sikap ini ditandai dengan penafsiran sempit terhadap ajaran agama, klaim kebenaran tunggal, dan kecenderungan menyalahkan kelompok lain dan kehidupan sosial. Ekstremisme menggunakan keharmonisan masyarakat dan mendorong diskriminasi dan kekerasan, serta berpotensi menimbulkan konflik yang merusak persatuan bangsa, terutama jika dikaitkan dengan isu politik. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya ekstremisme beragama. Yang pertama, faktor internal, merupakan faktor dari dalam individu atau kelompok yang mendorong sikap ekstrim terhadap ajaran agama. Lemahnya pengetahuan hakikat Islam, pemahaman agama yang dangkal dan tidak menyeluruh menyebabkan tafsiran keliru terhadap ajaran Islam. Yang kedua, kurangnya pemahaman terhadap sejarah dan realitas. Individu gagal memahami realitas dan hukum kehidupan sunatullah, seringkali berangan-angan dan bertindak tidak realitas. Yang kedua, ada faktor eksternal, merupakan pengaruh dari lingkungan sosial, politik, dan ekonomi, yaitu meliputi masalah perekonomian, ketidakadilan, pengangguran, dan kemiskinan menjadi lahan subur bagi ekstremisme. Yang kedua, ada kekerasan dan konflik. Kekerasan dianggap sebagai bentuk pembelaan agama yang memperkuat narasi ekstremisme. Yang ketiga, ada modernisasi. Kelompok ekstrim menolak modernisasi yang dianggap menyimpang dari syariat Islam. Yang keempat, ada politik penguasa. Ketidakpuasan terhadap sistem politik mendorong tumbuhan perbuatan radikal. Dan poin yang terakhir yaitu upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme beragama. Ekstremisme beragama adalah sikap keberagamaan yang fanatik, eksklusif, dan intoleran. Untuk mencegahnya, pendidikan agama harus mendapatkan nilai-nilai moderasi dan kemanusiaan. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan yaitu meliputi yang pertama, ada kurikulum agama inklusif dan moderat, menanamkan prinsip moderasi seperti toleransi, keadilan, dan keseimbangan, serta membuka ruang dialog antar umat beragama. Yang kedua, ada peningkatan kompetensi guru, membekali guru dengan pemahaman Islam yang moderat agama dan menanamkan ajaran yang ekstrim. Yang ketiga, sinergi sekolah, orang tua, dan masyarakat, membangun pemahaman agama yang seimbang di semua lingkungan.